Jadi selamat datang di kelas GL 3061 mata kuliah Mikropaleontologi dan Biostratigrafi. Perkenalkan, nama saya Sina, dan pada kesempatan kali ini saya sebagai asisten dari Pak Ruby akan sedikit menjelaskan tentang determinasi dari foraminifera itu sendiri, untuk nanti teman-teman bisa mengikuti kelas ini dengan lebih mudah ya, harapannya. Jadi determinasi itu apa? Jadi determinasi itu adalah penentuan nama atau jenis dari mikrofosil, dalam konteks ini adalah foraminifera yang akan diamati. Nah, determinasi sendiri merupakan tahap akhir dari pekerjaan laboratorium, tapi merupakan tahap awal untuk pekerjaan sintesis. Nah, masuk ke determinasi itu ada apa aja sih? Jadi pertama tuh kita akan mendeskripsi. Nah, mendeskripsi itu apa? Jadi mendeskripsi merupakan pengamatan dari ciri-ciri foraminifera yang tampak di bawah mikroskop. Nah, apa aja sih ciri-ciri yang bisa diamati? Ada bentuk cangkang, ada jenis dinding, ada bentuk apertura, dan ada hiasan atau ornamentasi. Kemudian setelah kita melakukan deskripsi, kita melakukan penamaan. Nah, penamaan pada foraminifera mengacu pada sistem penamaan binomial, yakni penulisannya adalah genus, dan spesies yang ditulis dengan cetak miring, di mana huruf dari genus, huruf depannya adalah kapital, sedangkan spesies huruf depannya huruf kecil. Nah, contohnya Globigerina buloides diorbigny 1826, di mana Globigerina memiliki ditulis miring, dicetak miring dengan huruf G-nya besar ya teman-teman. Ini menandakan genus, lalu buloides dicetak miring, huruf B-nya kecil menandakan spesies, dan diorbigny dicetak tegak, dan penamaannya seperti menulis nama saja, yakni untuk menandakan penemu dari Globigerina buloides. Lalu 1826 ini ditaruh sebagai tanda bahwa istilah Globigerina buloides ini dikeluarkan oleh diorbigny pada tahun 1826, jadi di tahun publikasinya. Nah, tadi kita udah bahas apa aja yang bisa dideskripsi dari foraminifera. Nah, sekarang kita bahas cangkang atau tes. Jadi, cangkang atau tes ini adalah salah satu morfologi yang bisa kita amati ya di bawah mikroskop. Nah, jadi cangkang dari foraminifera itu bisa terdiri dari satu buah kamar atau bisa terdiri dari banyak kamar nih. Bisa lihat ya, kalau yang di samping ini terdiri dari banyak kamar, ada satu, ada dua, ada tiga, dan seterusnya, di mana kamar-kamar tersebut dibatasi oleh suatu sekat yang dinamakan dengan septa atau septum. Kalau bahasa yang kalau dia merefer pada satu septa namanya septum, kalau septa tuh banyak. Jadi ini septum. Nah, kumpulan dari banyak septum ini namanya septa, seperti itu. Nah, dinding dari foraminifera itu bisa terbuat dari zat yang gampingan, atau kalau misalnya kita bisa mengingat lagi ya kuliah mikropaleontologi, teman-teman akan mendengar istilah hyalin, porselen, mikrogranulat. Nah, itu adalah beberapa jenis dari cangkang gampingan, dan ada zat lain. Nah, zat lain itu apa sih yang biasanya buat cangkang? Misalnya foraminifera yang mengambil dari pasir-pasir di sekitarnya. Kalau misalnya biasanya pasir silikaan tuh dia akan disebut sebagai arenaceous. Jadi dia mengambil pasir-pasir di sekitarnya, atau misalnya nih mengambil material apapun di sekitarnya, nanti akan istilahnya adalah aglutinan, seperti itu. Kemudian pertemuan antara septa dan dinding bagian luar itu akan menghasilkan struktur garis seperti ini, itu yang diistilahkan sebagai sutura. Nah, variasi dari cangkang foraminifera ini cukup banyak ya, sehingga foraminifera sendiri dari yang punya satu kamar, punya banyak kamar, itu susunannya bisa dari yang sangat sederhana hingga sangat rumit. Nah, pastinya foraminifera itu akan punya apertura, bagian bukaan dari cangkang, dan punya hiasan dan ornamentasi yang berbeda-beda. Nah, jadi kalau teman-teman bisa lihat ya, di sini ada
Tadi sebetulnya udah dijelasin sedikit ya, ada kamar, ada septa, ada ini wallnya, ada dindingnya, ada cangkangnya di luar. Nah ini nanti akan diistilahkan sebagai apertural face. Jadi apertural face itu adalah sisi dari kamar terakhir dari kenampakan periferal yang ada aperturanya nih seperti ini adalah apertural face. Nanti istilah ini penting ya untuk ke depan. Nah terus di sini juga ada peripheral margin, apertural face. Tadi ya apertural face yang sebelah sini ya teman-teman, ini apertural face. Sini bagian ini juga ada istilah namanya umbilicus. Jadi umbilicus itu adalah pusat dari sisi ventral yang dia tuh biasanya semacam cekungan atau depresi atau berupa bukaan seperti itu. Dan tadi kita udah bahas sutura juga, kalau teman-teman bisa lihat dari kenampakannya berbeda, bentuk suturanya juga beda-beda ya. Kalau misalnya dari sisi ventral nih seperti ini suturanya melengkung, kalau dari sisi yang dorsal seperti ini suturanya bisa lurus-lurus seperti itu. Jadi nanti kenampakan dari jenis sutura dari kenampakannya itu cukup penting ya untuk dideskripsi. Masuk ke bentuk cangkang, teman-teman bisa lihat ya di sini ada variasi banyak dari bentuk cangkang foraminiferanya. Nah, aku bakal bahas dari yang sederhana aja, sederhana dulu. Ini pertama ada yang satu kamar nih, teman-teman. Nah, istilah untuk satu kamar ini kita bisa istilahkan dengan monotalamus atau itu istilah untuk satu kamar. Kemudian kita lihat sebelahnya. Sebelahnya ini dia ini terdiri dari kurang lebih banyak kamar ya. Nah, kalau banyak kamar seperti ini kita bisa istilahkan dengan politalamus atau dia banyak kamar. Nah, coba kita lihat contoh-contohnya dulu ya di bagian sini. Nah, di bagian sini itu kita bisa lihat ada yang terputar, ada yang tidak terputar. Nah, kalau yang tidak terputar seperti ini dan di satu baris, itu kita sebut sebagai uniserial. Sedangkan kalau tidak terputar dua baris, kita sebut sebagai biserial. Nah, untuk jenis-jenis yang lain banyak ya di sini. Tapi kita juga bisa lihat kalau misalnya dia 3 baris, jadi ada 3 baris sudah terputar, ini kita sebut sebagai triserial. Nah, untuk beberapa bentuk lagi yang tidak terputar itu biasanya kalau tidak satu kamar ya hanya uniserial, biserial atau triserial ya. Nah, yang monotalamus lagi kita bisa lihat adalah rhabdamina. Nah, teman-teman, rhabdamina ini sebenarnya satu kamar tapi bentuknya seperti pipa ya, atau bisa diistilahkan dengan tubular. Nah, ini juga ada lagena. Lagena itu dia bulat seperti tetes air, lonjong seperti tetes air, tapi dia ada lehernya. Ini namanya lagena. Nanti lehernya ini kita akan tahu istilahnya setelah di belakang-belakang lah intinya. Nah, di sini kita juga bisa lihat ya bentuk cangkang yang terputar nih. Kita akan coba lihat di bagian pojok. Nah, kita lihat A, B, C, D, E, F, dan G, H, I. Nah, A, B, C ini satu foraminifera, D, E, F satu foraminifera, G, H, I satu foraminifera ya. Nah, kita bisa lihat di bagian periferal nih, bagian tengah ini, dari samping, kita bisa lihat bahwa ketiga foraminifera ini mempunyai struktur bentuk yang seperti kerucut ya, jadi tidak rata, tidak simetris. Nah, terus kita juga bisa lihat dari sisi ini sisi dorsal, ini sisi dorsalnya, lalu ini ventralnya juga. Nah, ini sisi ventralnya. Kita bisa lihat bahwa kenampakan dorsal dan ventralnya ini berbeda. Nah, inilah yang disebut sebagai putaran trokospiral, di mana putarannya itu tidak dalam satu bidang, jadi membentuk putaran seperti kon, seperti itu. Nah, kalau kita bisa lihat nih robulus yang sebelah sini, dari samping dia cukup simetris ya, dan kalau teman-teman lihat dari bagian sisi dorsal dan sisi ventral, kenampakannya akan mirip. Nah, putaran seperti ini yang dikatakan sebagai putaran planispiral. Nah, kalau kalian teman-teman bisa lihat pada robulus ini kita tidak bisa melihat putaran sebelumnya ya. Jadi kan kalau misalnya kita lihat yang A nih, di sisi ini kita bisa putaran awal. Sedangkan di robulus kita tidak bisa lihat putaran awalnya. Nah, kondisi inilah yang disebut sebagai planispiral involute, di mana
putaran terakhir selalu melingkupi putaran sebelumnya, sehingga kita tidak bisa lihat putaran-putaran awalnya. Nah, lalu kita bisa lihat yang huruf G ini, kita bisa lihat putaran awalnya ya. Nah, ini yang disebut sebagai planispiral evolute. Jadi putaran terakhir selalu ada di atas atau selalu menempel, tapi tidak pernah melingkupi putaran sebelumnya, seperti itu. Nah, ini ada beberapa istilah, jadi kita akan bahas beberapa istilah sambil kita juga mencoba untuk mendeskripsi dan melihat sebenarnya bentuk dari istilah-istilah ini seperti apa sih. Yang pertama adalah afinis. Nah, afinis itu artinya bentuk spesies ini dekat atau mirip dengan spesies tertentu. Nah, apa sih maksudnya? Jadi, kita studi kasus. Ini misalnya aku ketemu foraminifera, dan aku deskripsi foraminiferanya. Nah, berdasarkan deskripsi aku, harusnya ini tuh adalah foraminifera genus A spesies B. Tapi ketika aku bandingkan dengan gambarnya atau dengan bentuk aslinya di literatur, kok berbeda gitu, padahal deskripsinya sesuai. Nah, kondisi ini membuat kamu mengasumsikan bahwa mungkin foraminifera aku ini bentuknya beda karena mungkin ini adalah variasi dari foraminifera yang idealnya seperti itu, atau yang ditemukan oleh misalnya Blow, atau yang ditemukan oleh Diorbigny, seperti itu. Nah, pada kondisi ini teman-teman bisa gunakan misalnya genus A spesies B, harusnya namanya AB, jadi A, AFF, B, seperti itu. Dan AFF ditulis tegak dengan A-nya itu huruf kecil, jadi genus A, terus AFF kecil dan tegak, lalu genusnya B, seperti itu. Lalu ada apertura. Apertura itu istilah untuk lubang bukaan atau bukaan-bukaan dari kamar dalam tes sampai bagian luar.